Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 7 episode 8 Tabung Ijo Gas Joe. Keributan yang disebabkan oleh pelatihan Lindong di dalam Sungai Dan secara bertahap mereda. Banyak murid kini telah pergi meninggalkan pinggiran Sungai Dan. Dengan berbagai perasaan yang kagum, mereka tahu mulai sekarang mungkin seluruh sekte Dao akan mengenal bahwa di dalam aula sunyi telah menghasilkan seorang murid baru yang luar biasa bernama Lindong. Mampu bertahan di dalam Sungai Dan selama 11 hari. Pencapaian yang hampir menakutkan ini melampaui seluruh generasi muda di dalam sekte Dao saat ini. Dan ketika keributan mereda, berita lain menyebabkan keheranan yang meluas. Lindong menantang Jiang Hao, salah satu dari 4 murid pribadi dari aula sunyi. Ketika berita itu menyebar, banyak orang yang takjub. Mereka mengerti tindakan Lindong dilakukan karena terpaksa, dan Lindong benar-benar tidak tahan berdiam diri. Kejadian langka seperti ini terus dilakukan satu demi satu. Ada banyak murid jenius di dalam sekte Dao, tapi sangat jarang seorang murid baru menantang murid pribadi. Bahkan Lindong baru saja bergabung di dalam sekte Dao ini kurang dari 1 bulan. Karena semua orang mengetahui jurang pemisah yang sangat besar di antara kekuatan keduanya. Seluruh murid sangat menyadari kekuatan dari Jiang Hao berada di nirwana ke-7, dan dia juga merupakan sosok yang luar biasa. Adapun Lindong, meskipun telah melewati kesengsaraan nirwana sebelumnya, tapi Lindong hanya berada di nirwana ke-5. Meskipun semua orang mengetahui perbedaan antar keduanya, mereka tidak mengejek prestasi yang telah Lindong raih sebelumnya. Sudah cukup bagi seluruh sekte Dao menepis berbagai penghinaan terhadap murid baru itu. Tidak ada yang bisa memastikan apakah murid baru bernama Lindong ini yang telah menciptakan sebuah mukjizat bisa melanjutkan mukjizat tersebut. Secercah antisipasi muncul di dalam diri mereka, dan kemudian sangat ingin melihat Lindong sekali lagi bisa menunjukkan kemampuan luar biasa ketika menghadapi murid pribadi yang berpengalaman seperti Jiang Hao. Salah satu dari murid itu tiba-tiba saja berkata, akan ada pertunjukan yang bagus 5 hari dari sekarang. Jika Lindong benar-benar berhasil mengalahkan Jiang Hao, maka dia akan menjadi orang di dalam sejarah sekte Dao yang dipromosikan menjadi murid pribadi dengan waktu paling cepat. Menyadari hal seperti ini, meskipun para murid dari sekte Dao banyak yang iri, tapi mereka juga semakin menantikan pertandingan antara Lindong dan juga Jiang Hao 5 hari lagi. Esok hari pun telah tiba. Lindong membuka pintu kamarnya, melangkah keluar, menyipitkan mata, menatap awan berkabut, dan tak kuasa menahan senyuman. Dia bergumam, sungguh tempat yang luar biasa. Sebagai murid pribadi, tempat tinggal Lindong jauh lebih tenang daripada murid-murid lain seperti Moling dan juga yang lainnya. Menurut peraturan dari aula sunyi, setiap hari kecuali murid pribadi, semua orang harus berkultivasi di panggung yang ada dekat Sungai Dan. Jadi puncak gunung tempat Lindong tinggal saat ini terasa cukup tenang. Tak lama kemudian, Wudao tiba-tiba saja muncul dari langit. Dia mendarat di samping Lindong sambil bertanya, apakah istirahatmu cukup nyenyak? Lindong menangkupkan kedua tangannya membungkuk pada Wudao. Salam senior Wudao. Wudao melihat pada Lindong, menghela nafas dalam-dalam, dan kemudian berbicara dengan kerumitan di raut wajahnya. Dasar bocah nakal, kau benar-benar telah mengejutkanku kali ini. 11 hari di dalam Sungai Dan, pencapaian seperti itu bahkan lebih hebat daripada kakak senior Zoutong saat itu. Lindong menyipitkan matanya. Senior Zoutong? Dia selama ini mengetahui bahwa senior Zoutong adalah orang yang telah berhasil memahami kitab suci penghancuran besar dan juga menyerbu gerbang Yuan sendirian. Sosok yang tidak tertandingi dan dianggap sebagai dewanya dari sekte Dao ini. Wudao kemudian berkata, Lindong, namun kau jangan lengah. Aku tahu bahwa kau telah menyimpan banyak rahasia di dalam dirimu, dan kau pasti menggunakan cara tertentu untuk berada di dasar Sungai Dan kali ini. Namun kakak senior Zoutong saat itu telah sepenuhnya mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mampu bertahan.
Lindong merentangkan tangannya sambil berkata, namun senior, terkadang memiliki banyak cara juga merupakan bagian dari kekuatan. Lindong selalu menjadi orang yang praktis. Selama itu berguna, tidak peduli apapun, harus bisa didapatkan untuk mencapai tujuannya. Tidak ada keadilan absolut di dalam dunia ini. Kepemilikan berbagai hal luar biasa di dalam tubuhnya juga tidak datang secara tiba-tiba. Lindong telah berjuang mendapatkan itu semua, dan dia juga telah mengerahkan berbagai upaya besar, membayar harga yang sangat mahal untuk bisa mendapatkan berbagai rahasia di dalam dirinya, seperti batu simbol pelahap. Namun Lindong tetap merasa kagum pada senior Shoutong. Karakter yang luar biasa dari orang itu berani menyerbu gerbang Yuan seorang diri. Wu Dao menatap Lindong sambil berkata, hahaha, dasar bocah nakal, kau memang benar-benar licik. Setelah berpikir sejenak, Wu Dao kembali mengatakan, tantanganmu kepada Jiang Hao kali ini rasanya cukup gegabah. Kekuatan Jiang Hao tidak bisa kau bandingkan dengan Tong Juan. Lindong tersenyum sambil menimpali, aku ingin memahami kitab suci penghancuran besar, dan rintangan seperti 4 kakak senior itu pada akhirnya memang tidak bisa dihindari. Wu Dao menggelengkan kepalanya, tapi dengan kemampuanmu, jika kau berlatih secara khusus di dalam aula sunyi ini selama 6 bulan, tidak akan ada yang keberatan dengan kenaikan pangkatmu menjadi murid pribadi pada saat itu. Tapi sudahlah, percuma membicarakan hal ini sekarang. Kau bukan orang yang gegabah. Jadi, karena kau berani mengatakan hal seperti itu, memberikan tantangan pada Jiang Hao, pasti kau memiliki kepercayaan diri yang besar. Ayo, sekarang ikutlah bersama dengan diriku. Aku akan mengantarkanmu menuju aula seni bela diri. Sebagai murid dari aula sunyi, kau setidaknya harus familiar dengan aula seni bela diri di dalam tempat ini. Lindong menganggukkan kepalanya, dan Wu Dao tak ingin menunda waktu lagi. Dia segera terbang ke udara, lalu disusul oleh Lindong. Aula sunyi ini sangatlah luas. Di bawah arahan dari Wu Dao, mereka berdua terbang selama sekitar 10 menit sebelum akhirnya mendarat di sebuah puncak gunung yang dekat dengan pusat aula sunyi. Di sana terlihat sebuah pagoda batu kuno yang sangat besar. Di sekelilingnya ada batu-batu berwarna biru dan juga jalan setapak. Banyak murid dari aula sunyi yang datang dan juga pergi ke aula seni bela diri ini. Dan ketika para murid itu melihat Wu Dao bersama dengan Lindong mendarat dari udara, mereka semuanya segera membungkuk hormat. Kemudian tatapan aneh beralih pada Lindong yang sekarang jelas merupakan artis pendatang baru di dalam aula sunyi ini. Wu Dao menganggukkan kepalanya kepada para murid tersebut. Lalu dia mengajak Lindong untuk menuju pintu gerbang dari pagoda batu kuno. Lindong akhirnya menyadari keagungan dari pagoda batu yang ada di hadapannya. Benda kuno ini telah melambangkan fondasi dan juga warisan dari sebuah sekte yang besar. Lindong memandang pagoda batu raksasa. Antusias terpancar dari dalam pandangan matanya, jelas sangat penasaran. Seni bela diri seperti apa yang dimiliki sekte super seperti sekte Dao ini. Tatapan mata Lindong kemudian beralih ke arah yang dekat dengan pintu batu dari pagoda itu. Dia menyipitkan matanya karena Lindong telah melihat adanya seorang lelaki tua berjubah abu-abu, memegang sapu dan dengan lembut menyapu dedaunan yang telah berguguran di tanah. Wajah dari lelaki tua berjubah abu-abu itu penuh dengan kerutan. Matanya berwarna putih keabu-abuan. Dia tampak seperti orang buta. Namun ketika Lindong melihat pada Pak Tua buta yang sedang menyapu itu, energi mental di dalam istana Niwan milik Lindong di dalam tubuhnya bergetar dengan hebat. Ini adalah pertama kalinya bagi seorang Lindong mengalami sebuah fenomena seperti itu selama bertahun-tahun. Yang paling mengejutkan Lindong adalah dia tidak mampu mendeteksi fluktuasi kekuatan Yuan dari Pak Tua buta ini. Wu Dao jelas menyadari tatapan mata Lindong. Dia tidak banyak bicara yang kemudian melangkah maju. Lalu Wu Dao membungkukkan badannya, memberikan hormat pada Pak Tua buta. Tapi orang tua itu tetap tidak bereaksi, malah fokus menyapu dedaunan yang gugur. Wu Dao
tidak terkejut dengan perlakuan Pak Tua Buta. Detik berikutnya dia menoleh pada Lindong. "Ayo, aku akan membawamu masuk. Ini adalah aula seni bela diri dan di dalamnya terdapat berbagai seni bela diri yang luar biasa. Apa yang kau pilih akan bergantung pada kesempatanmu sendiri. Aku tidak bisa memberikan banyak nasihat dalam hal ini. Namun, apapun seni bela diri yang kau latih, kau harus ingat untuk tidak meninggalkan esensi dari aula sunyiku. Dan esensi itu bernama aura kesunyian." Lindong terdiam sejenak lalu berkata pelan, "Aura kesunyian?" Lindong kemudian mengingat ketika dia bertarung melawan Tong Juan. Dirinya merasakan adanya kekuatan istimewa dari Tong Juan. Jika Lindong tidak memiliki batu simbol pelahap, dia mungkin akan menderita kerugian besar di bawah kekuatan yang dimiliki oleh Tong Juan. Wu Dao jelas sangat puas dengan reaksi Lindong. Dia menganggukkan kepalanya dan kemudian berkata, "Di dalam aula seni bela diri ini terdapat batu kesunyian dan seluruh murid dari aula sunyi telah mendapatkan aura kesunyian dari batu kesunyian itu. Kekuatan ini akan membuat seni bela dirimu menjadi lebih hebat." Lindong hanya menganggukkan kepalanya sambil berkata, "Baiklah, aku paham." Lindong sangat tertarik dengan apa yang disebut sebagai aura kesunyian. Wu Dao melambaikan tangannya. "Sekarang masuklah." Lindong tidak ragu-ragu lagi. Dia membungkuk hormat pada Wu Dao, kemudian melangkah maju dan masuk ke dalam pagoda batu. Ketika melewati Pak Tua Buta, Lindong juga membungkuk memberikan tanda hormat kepada dirinya. Wu Dao telah memperhatikan sosok dari Lindong yang perlahan menghilang karena masuk ke dalam pagoda batu ini. Dia menghela nafas dan kemudian tatapan mata Wu Dao melihat pada Pak Tua Buta lalu berkata dengan lembut, "Dia adalah pemuda yang prestasinya selama berlatih di dalam Sungai Dan bahkan lebih hebat daripada kakak senior Zhou Tong." Sapu dari Pak Tua Buta berhenti sejenak. Ketika mendengarkan hal seperti ini, jelas dia cukup terkejut. Wu Dao kembali mengatakan, "Dulu kakak senior Zhou Tong hanya duduk di depan batu kesunyian selama 3 hari dan dia pada akhirnya mendapatkan aura kesunyian itu. Aku penasaran seperti apa penampilan Lindong kali ini. Dia mungkin merupakan murid dari aula sunyi yang paling menjanjikan untuk bisa memahami kitab suci penghancuran besar dalam kurun waktu 100 tahun terakhir ini. Jika kakak senior tertarik, Anda lebih bisa memperhatikan Lindong itu." Pak Tua Buta terdiam sejenak. Dia tidak berbicara sebelum akhirnya menyimpan sapu di tangannya dan melangkah untuk masuk ke dalam pagoda batu. Melihat hal seperti ini, Wu Dao menghela nafas lega. Dari kelihatannya, Pak Tua Buta itu juga cukup tertarik kepada Lindong. Wu Dao menatap ke dalam pagoda batu lalu bergumam, "Bocah kecil, mendapatkan aura kesunyian merupakan langkah pertama untuk bisa memahami kitab suci penghancuran besar. Jika kau bahkan tidak mampu melewati langkah ini, maka kitab suci kehancuran besar mungkin tidak akan berada di luar jangkauanmu." Kita berpindah ke tempat dari Lindong berada. Ternyata ruang dari pagoda batu ini sangatlah luas. Dia perlahan berjalan. Setelah beberapa saat, pandangan mata Lindong melihat adanya banyak batu-batu di dalam tempat ini yang cukup besar, dan itu membentang sejauh mata memandang. Cahaya yang cukup lembut berkelap-kelip di sekitar batu-batu besar itu. Lindong pun menatap pada lempengan bebatuan tersebut, yang ternyata lempengan batu besar ini digunakan untuk menyimpan seni bela diri. Lindong bergumam, "Ini adalah fondasi dari sekte super. Begitu banyak seni bela diri di dalam pagoda batu ini, sungguh menakutkan." Lindong juga telah menemukan adanya beberapa sosok terlihat sedang duduk berdiam diri di depan salah satu batu, dan mereka semuanya fokus pada lempengan-lempengan batu di hadapan mereka. Pandangannya tertuju pada lempengan batu itu seolah-olah tenggelam di dalam pelatihan seni bela diri. Lindong terus melangkah dengan ringan, perlahan berjalan melewati ruang yang dipenuhi dengan lempengan-lempengan batu seni bela diri. Pada saat yang sama, pandangan Lindong terus menyapu
dan dia mencatat berbagai macam seni bela diri yang cukup memukau. Namun, mata Lindong menjadi cukup pusing karena banyaknya seni bela diri di dalam tempat ini membuat dia cukup kewalahan dan tidak mampu memilih seni bela diri mana yang cocok dengan dia sekarang. Lindong kemudian berkata, "Berapa lama waktu yang aku butuhkan untuk menemukan seni bela diri yang cocok dengan diriku sendiri? Melihat satu persatu dari lempengan batu besar ini sungguh tidak efektif. Jika begitu, mari kita pergi dulu menuju ke tempat dari batu kesunyian." Setelah berkata seperti ini, pandangan mata Lindong menuju kedalaman dari pagoda batu ini. Langkahnya dipercepat dan setelah sekitar 10 menit, dia berhenti. Lindong telah melihat bahwa di depan sana ada sebuah panggung yang cukup besar. Di tengah panggung tersebut ada batu berwarna abu-abu yang berdiam dengan cara yang kokoh. Karena itu merupakan batu kesunyian. Fluktuasi yang tidak terlukiskan terus-menerus terpancar dari dalam batu kesunyian itu. Ketika Lindong mencoba merasakan fluktuasi dari batu kesunyian, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Jiwanya terasa seperti linglung dan rasa-rasanya dia sedang berada di tanah kuno yang sunyi. Rasa suram telah menyelimuti hatinya. Bahkan energi Yuan di dalam tubuh Lindong tampaknya telah terkikis oleh fluktuasi yang sangat aneh dari batu kesunyian. Pandangan mata Lindong telah dipenuhi sebuah keseriusan yang mendalam dan dia berkata, "Fluktuasi aneh ini seharusnya adalah aura kesunyian yang dibicarakan oleh Wudao, dan batu besar berwarna abu-abu itu seharusnya adalah batu kesunyian." Di sekitar batu kesunyian yang cukup jauh, Lindong juga telah melihat adanya banyak murid duduk dengan tenang menyerap aura kesunyian yang terus dipancarkan dari dalam batu kesunyian. Lindong berpikir sejenak, kemudian melangkah maju. Beberapa murid yang ada di sekitar batu kesunyian mendengarkan suara langkah kaki dari Lindong. Mereka menoleh dan kemudian tatapan aneh terlintas dalam pandangan mata mereka. Namun Lindong tidak terlalu peduli dalam hal ini. Dia terus berjalan menuju panggung besar yang ada batu kesunyian itu. Lalu dia berhenti pada sebuah lempengan batu yang ada di tempat itu. Dan Lindong membaca tulisan pada lempengan batu itu. Sebuah rasa terkejut muncul di wajah Lindong karena dia telah menemukan bahwa apa yang dinamakan sebagai aura kesunyian bukan sebuah kekuatan murni, melainkan sejenis eksistensi yang mirip dengan teknik kultivasi. Ini sangat berbeda dari apa yang sebelumnya dipikirkan oleh Lindong. Lempengan batu yang ada di depan Lindong kini telah mencatat teknik kultivasi untuk mengembangkan aura kesunyian, dan pada akhirnya Lindong juga melihat nama sebenarnya dari teknik kultivasi ini adalah dekrit kesunyian. Yang disebut sebagai aura kesunyian seharusnya merupakan kekuatan yang diperoleh dari mengkultivasikan teknik dekrit kesunyian ini, bukan? Lindong berpikir sejenak. Dia bisa merasakan kekuatan dari dekrit kesunyian dan juga aura kesunyian yang dikultivasikan darinya memang sangat kuat. Dekrit kesunyian sendiri, menurut apa yang tertulis di lempengan batu di depan Lindong, itu terbagi menjadi 10 tahapan, dan itu merupakan teknik kultivasi wajib untuk para murid pribadi dari aula sunyi. Metode kultivasi dari teknik dekrit kesunyian ini juga cukup aneh. Seseorang terlebih dahulu harus menyerap aura kesunyian yang dipancarkan dari dalam batu kesunyian, kemudian memadatkan benih aura kesunyian di dalam tubuh. Setelah benih aura kesunyian berhasil dipadatkan, maka hal itu harus terus dipelihara untuk memperkuat benih ini menggunakan energi Yuan. Ketika benih aura kesunyian telah tumbuh, maka secara bertahap hal itu akan menjadi jauh lebih kuat sampai batas tertentu. Untuk bisa menguasai teknik kultivasi dekrit kesunyian ini, seseorang harus terlebih dahulu bergantung pada batu kesunyian. Jika tidak, meskipun seseorang mengetahui metode kultivasi dari dekrit kesunyian, itu akan cukup mustahil untuk menguasainya secara total.
Lindong menyipitkan matanya. Ini adalah teknik yang cukup aneh. Sekali lagi dia mencerna seluruh informasi yang tertulis pada lempengan batu di hadapannya. Selanjutnya pandangan mata Lindong mendongak ke arah batu kesunyian raksasa yang ada di depannya. Lindong kemudian berkata, aura kesunyian ini tampaknya memiliki kekuatan erosi yang sangat dahsyat. Lindong memperhatikan bahwa semakin dekat seseorang dengan batu kesunyian, maka semakin padat aura kesunyian yang berputar di sana. Dan para murid yang ada di sekitar tidak berani mendekat. Mereka semua hanya duduk sekitar 100 kaki untuk bisa menyerap aura kesunyian yang terus terpancar dari batu kesunyian itu. Pemandangan seperti ini membuat Lindong berpikir bahwa aura kesunyian memang cukup berbahaya apabila dia dekat-dekat dengan batu kesunyian. Selanjutnya pandangan mata Lindong tertuju pada tanah yang ada di sekitar batu kesunyian. Tampaknya tanah itu retak dan juga terlihat lebih tandus. Lindong bergumam pelan sambil tersenyum tipis. Jadi begitu keadaannya. Dia meninjau kembali metode kultivasi dari dekrit kesunyian yang telah tersimpan di dalam pikirannya. Lindong tiba-tiba mengangkat kakinya dan dia melangkah berjalan menuju batu kesunyian. Langkah Lindong melewati para murid yang berjarak 100 kaki dari batu kesunyian dan dia terus berjalan tanpa henti. Tindakan Lindong telah menimbulkan sebuah gumaman pelan di lingkungan yang tenang ini. Banyak murid dari aula sunyi yang sedang berkultivasi mereka membuka mata dengan takjub memandang Lindong yang terus mendekat pada batu kesunyian. Tiba-tiba saja salah seorang murid tanpa sadar berteriak, "Lindong, jangan mendekat pada batu kesunyian. Jika tidak, nanti kau akan terkikis oleh aura kesunyian sampai kekuatan hidupmu akan kering dan habis." Lindong menoleh pada orang yang telah memberikan peringatan itu sambil tersenyum. "Terima kasih atas pengingatnya senior, namun kau tidak perlu khawatir." Setelah berkata seperti ini, Lindong kembali melanjutkan langkah kakinya semakin dekat dengan batu kesunyian. Auranya memang sangat kuat, tapi di dalam tubuh Lindong bahkan memiliki sesuatu yang lebih menakutkan daripada batu kesunyian, dan itu adalah batu simbol pelahap. Para murid yang sedang berlatih di dalam tempat ini menyaksikan Lindong selangkah demi selangkah menuju batu kesunyian. Mereka mengepalkan tinjunya dan mereka juga tahu betul betapa menakutkan aura kesunyian yang dekat dengan batu kesunyian itu. Jantung semua orang berdebar dengan kencang mengikuti langkah kaki dari Lindong. Dan ketika tempat ini menjadi sunyi, dari balik lempengan batu, Pak Tua Buta berjubah abu-abu berjalan keluar membawa sapu di tangannya. Lalu matanya yang abu-abu putih tertuju ke arah Lindong di depan sana. Kemudian dia sedikit terkejut dengan apa yang akan dilakukan oleh Lindong tersebut.